Wen boleh sedikit cerita ya, background ya, tentang apa yang sedang digeluti dan dulu pernah menggeluti apa ya, sehingga terjun di dalam hal-hal model hal-hal yang modis dalam penampilan dan lain sebagainya. Ya, mungkin Wen bisa cerita sedikit. Iya. Jadi sama Tuhan itu dikasih kesempatan tahun 2005 gitu ya. Itu boleh kuliah fashion design di Australia. Itu kuliahnya kurang lebih, aku kok lupa ya, 2,5 atau 3,5 tahun. Jadi di situ belajar untuk desain fashion. Terus setelahnya juga dikasih kesempatan bisa belajar hairdressing selama setahun. Jadi background sebelum masuk ke teologi itu aku udah ambil fashion design sama hairdressing. Terus selama berjalannya waktu, dulunya sih pikir apa sih nyambungnya antara fashion design, hairdressing, dan teologi gitu kan. Akhirnya waktu masuk teologi ya aku sempat melupakan atau meninggalkan lah ya apa itu fashion, apa itu hairstyling gitu. Cuman berjalannya waktu Tuhan kasih passion untuk bisa melayani teman-teman remaja cewek gitu yang especially berada di ekonomi yang ke bawah lah, yang kurang bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Jadi untuk kuliah susah, atau ya nggak remaja doang sih, kalau bisa wanita secara umum itu untuk bisa kasih training dalam hairdressing sekarang ini. Jadi Wenny Hair Portfolio itu salah satu channel aku ngelakuin ministry. Jadi di situ Wenny Hair Portfolio itu lebih banyak untuk encourage women lah ya, encouraging women untuk lebih bisa percaya diri, untuk lebih bisa berdikari, untuk lebih bisa pokoknya kira-kira kayak gitulah. Gitu ya, sih. Punya kesempatan untuk punya kehidupan yang lebih baik ya, melalui apa yang dikerjakan dengan Wenny yang memperlengkapi mereka. Oke, thank you Wen untuk kesediaannya bisa bersama-sama dengan kami ya. Dan tema hari ini tentang menarik dengan menata penampilan ya. Pertanyaan paling pertama ya, kita tahu dari mana ya kalau penampilan kita ini sudah menarik ya? Bukankah orang tuh punya stylenya masing-masing ya? Itu gimana? Benar. Jadi emang di dunia ini we have like standardnya itu biasanya dibikin sama media sih tepatnya. Media, entah itu media dari majalah, entah itu dari sekarang yang lagi populer K-pop. Jadi yang bikin standar sebenarnya ya industri seperti itu begitu. Akhirnya kita sebagai orang yang boleh dibilang awam lah ya, masyarakat normal begitu ya, terpengaruh karena media kan terus yang kita lihat kan. Kita kan melihat Instagram, kita lihat TV, kita lihat kita mendengar juga, kita melihat iklan, semua itu kan akhirnya masuk ya. Manusia kan mendapatkan input bukan hanya dari membaca atau mendengar, tapi juga banyak melihat kan. Jadi standarnya itu dari situ biasanya. Kita jadi mengukur diri kita ataupun orang lain itu dari standar yang sudah distandarisasi sama media. Nah, yang kayak Koko Hervey ya, di sini Hervey dipanggil Koko kan? Kayak Koko Hervey tanyain, kita semua punya style sendiri, itu bener banget. Karena itu kalau kita perhatiin setiap penyanyi, setiap sinetron atau bintang film itu punya stylenya sendiri. Boleh dibilang kita ngomongin Blackpink lah. Kita kan semua pada kenal kan kalau Blackpink ya. Blackpink itu ada. Saya aja nggak tahu kali. Nggak tahu. Oke. Kita ngomongin mungkin yang lain tahu kali ya. Biasa dikenal apa ya? Soalnya sekarang yang lagi pada benar-benar umum yang dikenal sih Blackpink ya. Kalau nggak apa ya? Mereka tahu, saya yang nggak tahu kali, Ivan.
Oke, Mereka nanti tahu kamu saya yang harus saya nggak tahu research sih. saya sih. Ya, Jadi kita ya. ngomongin Blackpink have 5 members. Dari 5 members Hmm. itu mereka juga dikasih style sendiri-sendiri sama desainernya. Jadi nggak sembarang kayak mereka asal ya udahlah pick baju ini itu. Mereka memang ada beberapa yang sesuai keinginan mereka sendiri. Cuman disesuaikan lagi. Maksudnya kayak misalnya ada salah satu sedikit gayanya lebih tomboy. Gayanya Lisa lebih tomboy karena dia lebih banyak nge-rap gitu ya. Jadi dia dibikin rambutnya pendek, terus pakai baju yang lebih celana panjang, lebih maskulin, lebih kelihatan kayak ya maskulin gitu ya. Terus si pemimpinnya namanya siapa ya? Aku lupa. Itu lebih girly, rambutnya panjang, cara ngomongnya lebih elegan, lebih wanita gitu. Jadi style itu memang beda-beda gitu sih, Kak Hervi. Ya, Jadi tapi kalau misalnya terus emang kalau style mau beda-beda tahu itu gimana standar kita tahu? Nah, yang sekarang kita harus cari yang cocok dan yang kita nyaman. Itu yang paling penting sih. Yang cocok dan kita nyaman. Sebelum itu, aku kepengen banget untuk kita ngomongin sebelum kita ngomongin tentang penampilan luar ya. Aku lebih mau kita omongin juga tentang inner beauty. Ini yang kita lupain. Inner beauty ini pernah aku juga kemukain di storyku. Itu aku tanya kan nanya tuh, biasa di story kan kita bisa nanya kan ya. Aku tanya what do you think the most kalau lagi kita mau keluar atau tentang presentation aja. What do you think the most? What you worry most waktu kita mau siapin presentation? Orang-orang pada ngomong, oh ya, gimana cara ngomongku, bagaimana penampilanku, bagaimana nanti gerak-gerikku. Jadi yang lebih dikhawatirkan itu penampilan luar. Waktu aku tanya, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana dengan isi presentasimu? Apakah kamu khawatir dengan itu? Sedikit, maksudnya nggak sampai kayak oh iya kan juga perlu khawatir isi presentasi. Nah, tentang inner beauty sama penampilan luar ini nih berkaitan banget. Orang itu lebih terpikirkan untuk memperbaiki terus dirinya yang di luar, apa yang tampak, apa yang kelihatan, tapi lupa bahwa di dalam dirinya itu juga harus diperbaiki. Inner beauty inilah yang pengen aku hari ini juga tekenin ya. Jadi ini bukan, it's not cuman tentang penampilan luar, tapi ini juga tentang bagaimana dari dalam keluar. Kayak Yesus ngomong kan ke murid, ke orang Farisi ya, yang ahli Taurat, yang apa yang keluar dari mulutmu itu dari dalam gitu, bukan apa yang masuk. Jadi kita mesti ingat itu sih, bagaimana dari dalam keluar. Dan salah satu untuk inner itu bisa dibilang tentang karakter, tentang cara berpikir, tentang bagaimana kita juga melihat diri kita. Mungkin kan pada bingung apa sih ini yang diomongin inner terus gitu ya. Jadi itu juga tuh perlu diperhatiin, bagaimana bersikap sama orang. Dan keindahan yang ada di dalam diri kita lah ya. Inner beauty seperti karakter dan bersikap. Kenapa rada putus-putus nih, Her? Oke, enggak sih. Di sini lancar sih. Oke, di sana lancar ya. Oke. Kita juga harus perhatiin kesehatan. Kesehatan itu penting banget karena kayak faktor rambut kita bisa rontok. Salah satunya karena kemungkinan kita makanannya kurang sehat dan stres gitu ya. Jadi itu kerontokan, jadi rontok makin banyak. Itu kalau misalnya di hairstyle ya. Terus kenapa kita bisa jerawat keluar banyak tuh jerawat? Itu kita nggak perhatiin juga kan apa makanan yang masuk ke diri kita gitu. Mungkin suka makan gorengan, jadi makanannya berlebih terus makan gorengan. Aku perhatiin
makin kesini ya aku kalau makan gorengan itu pengaruh banget. Entah itu ntar suara, entar itu nanti keluar jerawat gitu. Padahal udah lewat masa pubernya Hmm, gitu sih. ya. Jadi eh, penampilan itu ya jelas bukan hanya yang di luar tapi di dalam ya. Saya sangat setuju bahwa di Yes, dalam juga kita perlu perhatikan. Tapi kan yes, kita lihat ya, dunia ini tidak seperti itu juga ya. Terkadang yes. They kita have selalu dinilai standard dengan on us. penampilan ya. Ya, ya. Yes, yes, Mereka yes, memberikan standar dia kepada kita. yes. Eh, saya ambil contoh lah ya. Dulu saya, Okay. ini juga tahu ya, penampilan saya ya mungkin karena penampilan orang yang mungkin jarang gaul ya, jarang apa. Jadi terkesan penampilan seperti bapak-bapak ya. Penampilannya terkesan seperti orang yang lebih tua daripada seharusnya ya. Eh, Hmm. itu gimana ya? Karena makanya pertanyaan saya di awal ya, tahu dari mana Okay. ya kita ini sudah oke atau kita memang style kita ya modelnya bapak-bapak ya sudah cuek-cuek aja, yang penting it's me gitu loh, aku loh gitu loh. Ha-ha. Apakah juga boleh seperti Okay. itu ya? Okay. For me, when we met first time gitu ya, Harvey, itu Hmm. buat aku style kamu oke loh. Kamu mungkin Oh. berasa itu bapak-bapak, cuman buat aku ya it's just your neat style. Maksudnya itu cuman style yang emang kamu rapi begitu. It's okay gitu. Mungkin ada yang ya biasa ya, ada orang nyinyir yang ngomong kamu kok kayak bapak-bapak mungkin gitu. Gini lah. Aku sendiri itu bukan tipe yang akan taruh standar styleku ke orang lain gitu ya. Cuman yang satu yang harus diingat terus itu ketika kita sudah pick one style dan kita sudah nyaman sama style itu, kita emang harus percaya diri. Itu kembali sama inner kita kan. Kalau enggak, orang lain kalau begitu ngomong A, kita akan ngikutin A. Orang ngomong B, kita akan ngikutin B. Karena kita sendiri nggak yakin sama diri kita, dan diri kita sendiri nggak merasa kita cantik atau ganteng atau menarik gitu kan. Itu problemnya mungkin within ourselves, bukan karena orang lain. Ya orang lain mau ngomong ya biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu gitu kan kata-katanya. Aku punya sedikit tips nih. Mungkin teman-teman pernah lihat ini nggak about body type, silhouette body type. Oh ya, oke. Oke. Kalau di cowok itu ada 3 tipe ini, 1, 2, 3. Nah kalau cewek mostly ada 5 ini. Dibikin 3 body types ini ya. 5. Jadi kita bisa mulai melihat badan kita seperti apa gitu. Badan kita itu nggak semua itu sama pada hourglass langsing gitu. Enggak. Ada yang tipeku ini sebenarnya inverted. Kalau aku kan tipe kurus-kurus gitu ya. Itu sebenarnya aku tipe inverted triangle. Inverted triangle itu jadi di bagian shoulders itu lebih lebar daripada waist. Jadi ini shoulders itu lebih lebar daripada waist. Itu cowok juga gitu. Jadi ini aku bilangin inverted triangle dulu ya. Shoulders lebih lebar daripada waist. Dan ini tipsnya sebenarnya gampang. Ketika kita ngelihat overall body type kita, harus ada keseimbangan antara atas dan bawah. Atas dan bawah itu maksudnya ketika kita punya tipe yang kayak begini, berarti daerah sini itu nggak boleh terlalu lebar makanya. Nggak boleh kayak yang pakai puffy banget, terus pakai yang yang dulu ada shoulder pad. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, yang dikasih busa gitu ya di dalam itu kan jadi jadi gini banget kan. Terus badannya yang bawah makin kecil banget gitu. Ya diusahakan gitu yang bawah ini pakai skirt itu apa ya, pakai rok yang mungkin melebar bentuknya A-line gitu. Jadi ininya sama-sama bisa sama bodinya, jadi kelihatan curve-nya lebih bagus. Terus ada teman-teman yang mungkin bentuknya round.
round itu di daerah waist-nya itu nggak ada curve-nya, jadi antara dia lebih, waist ini lebih gede daripada shoulders and dia punya hips. Itu butuh banget untuk bisa nunjukin curve di daerah waist. Waist itu kalau kita punya siku, kita turunin ke bawah itu sejajar. Jadi itu waist, sejajar sama siku kita. Gitu. Terus kalau misalnya yang kayak begini, yang rectangle, itu perhatiin untuk bisa kasih curve juga, kasih curve di bagian waist. Terus kalau yang ini bagian shoulders dikasih supaya lebih membesar, supaya bisa seimbangin yang bagian hipsnya. Dan hipsnya kalau bisa pakai yang rada ketat supaya nggak kelihatan gede banget di hips. Kadang kan kita nggak pede sama hips yang gede ya, terus pakai bajunya loose gitu, pakai yang yang gede-gede aja gitu. Padahal nggak, no, it's good that you have curve. Sometimes orang itu nggak suka sama dirinya yang curve karena di media yang tadi aku bilang standarnya itu gepeng kayak papan, harus kurus banget. Padahal kan nggak semua orang suka orang kurus gitu. Nggak semua orang suka orang yang body hourglass. Padahal yang dibilang yang sempurna adalah hourglass. No, nggak semua orang suka. Dan aku pernah diceritain sama temanku punya pengalaman unik banget. Dia kan kuliah di Congkuo ya. Dia kuliah di Congkuo, kuliah bahasa, terus ketemu banyak sekali orang-orang dari luar negeri kan. Terus satu kali dia ketemu orang dari Afrika. Dan orang dari Afrika itu beneran cerita bahwa orang Congkuo itu tidak menarik. Terus ditanyain kenapa? Di sini cewek-ceweknya kurus-kurus. Orang Afrika ini dari cowok ya, orang Afrikanya cowok, terus temenku cewek ya. Dia ngomong, orang di Congkuo ini nggak menarik, kurus-kurus di sini. Lah, emang kan kurus kan justru cantik. Kan kita orang Indo kan pikirannya yang kurus yang cantik gitu kan. Enggak, kita mah sukanya yang gendut-gendut. Itu yang baru cantik, dia bilang kayak gitu. Itu serius gitu loh, mereka suka yang cabi gitu. Dan aku perhatiin memang banyak juga cewek yang suka cowok yang cabi gitu. Biasanya orang kan suka punya negative thinking, cewek itu cantik tapi kok sama cowoknya cabi ya, udah cabi mukanya tua gitu. Terus mungkin kaya orangnya, biasanya ngomong gitu kan. Kadang-kadang ada omongan kayak gitu. No, it's just their type gitu aja. Maksudnya mereka suka aja sama orang-orang seperti itu. Gitu. Ya, ini menarik ya. Jadi, ada standarnya masing-masing. Kita juga nggak bisa memaksakan standar orang ya. Ya. Yes. Jadi saya tangkap ya. Jadi kita perlu memperhatikan inner beauty kita. Tapi kan ini kan. Ada kalanya tuh harus diakui memang orang tuh bisa berpenampilan sangat tidak baik gitu loh. Istilahnya bukan karena standar dia gimana atau ya, tapi memang ya dia memang gak menarik gitu loh. Mau gimana pun juga gak ngerti. Itu gimana? Itu gimana ya? Kalau bisa ada orang yang seperti itu ya. Ataupun mungkin kita merasa, gua tuh, gimana? Okay, I have tips gimana for you. One, itu perlu banget untuk bisa mengenal tadi what is my body type, terus what is my problemnya apa. Jadi harus dicari problemnya. Kalau misalnya emang karena motivasi di dalam dirinya merasa kayak gua jelek, gua nggak perlu berpenampilan menarik, ya tolong itu dirubah gitu kan. Jadi what's your problem itu cari. Baru bisa nanti ke body type, dia baru bisa nyari baju yang sesuai sama diri kita. Terus teman-teman kalau misalnya bingung ya, tadi yang aku jelasin, kalian bisa cari di internet banyak banget tentang body type seperti ini, dan banyak sekali tips-tips yang mereka berikan. Tinggal di Google aja. Tapi yang ini susah banget untuk dicari. Jadi cari apa yang jadi masalah di dalam diri kita. Apakah itu emang masalah kepercayaan diri kita, atau
ya itu tadi ya, nggak pernah tahu, jadi perlu belajar. Nah itu kalau perlu belajar ya cari tahu. Sekarang kan kita udah bisa search dengan gampang kan, kita bisa belajar dengan gampang. Apa tipenya kita, terus kalau emang kalian susah nanti bisa boleh DM ke aku, nanya, Ci, body typeku apa sih, nanti aku yang bisa iniin apa itu ya, Advice lah, kasih advice. ya kasih masukan. untuk assess untuk Access. observe, oh ya body type lu ini, nanti lu bisa cari tips-tipsnya body type yang ini, nanti aku bisa bantu. Terus yang ketiga, jaga kesehatan, itu penting banget. Body kita itu sangat tergantung sama kesehatan kita. Kesehatan itu maksudnya gini, apa yang kita makan dan aktivitas kita. Kalau misalnya kita kurang istirahat, itu pun akan berpengaruh banget sama mata, sama kulit, jadi kusam gitu kan. Jadi bukan inilah ya, bukan hanya masalah dari luar doang yang harus dikasih make up lah, atau kalau cowok apa misalnya kalau cowok lebih kemana, ke Hervey biasanya benerin dari luar, misalnya nge-gym lah ya, nge-gym itu pun akhirnya kan lama-lama kita tahu kan harus jaga makan kan, dan waktu mau naikin massa otot kan kita butuh istirahat supaya ototnya itu bisa memperbaikin kan. Jadi waktu orang kalau sudah kayak gitu tuh pasti tahu, oh iya kesehatan itu penting banget, makanan yang masuk itu penting, terus istirahat itu penting. Jadi tips yang aku kasih sih 3 itu ya. Pertama, kenali problem lu, terus apa body type lu, terus lu jaga kesehatan nggak gitu. Jadi ini menarik ya, sebenarnya penampilan itu banyak orang berpikir, aduh malas dengan penampilan karena mahal lah, karena ada alasan-alasan lain. Tapi sebenarnya justru karena dia tidak bisa melihat diri dia dengan tepat ya. Benar gak sih? Benar. Ya dia nggak bisa melihat diri. Jadi misalnya contoh, aduh gue udah jelek, ya udah gue makan sembarangan, jadi gemuk sekali. Biasanya kayak gitu. Ya. Bener. Terus rambutnya, aduh malas, aduh gimana dia melihat dirinya nggak berharga. Jadi ya udah ngapain harus cuci rambut apa? Jadi rambutnya minyak-minyak dan lain sebagainya. Iya. Nah kalau itu gimana ya kalau sudah, tadi kan Weni bilang soal inner beauty dan lain sebagainya. Ya mulai, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang seperti ini, harus mulai dari mana ya untuk memperbaiki penampilan itu ya? Mulai dari mana ya? Mulai dari bangkitkan dirimu sendiri. Ya, mau nggak mau akhirnya kepada diri kita sendiri lagi ya. Yes. Kesehatan tadi benar, tadi yang Ko Hervey bilang kan, ada yang keramas, kadang nggak merhatiin kesehatan kepala kan, malas banget, ya udahlah masih oke kok. Itu salah satu kesehatan juga kan, jaga kebersihan. Tapi kalau misalnya penampilan, ya kita gimana ya Wen ya? Kita kan di dalam dunia yang sudah disuguhkan dengan media sosial dan lain sebagainya. Dunia sudah memberikan standar umum dalam hal penampilan. Dan penampilan-penampilan yang standar umum itu terasa mahal-mahal ya, kayaknya ya. Baju mahal lah, inilah, itulah. Terus kalau rambutnya apa, itu gimana ya? Kita bisa tetap menarik, walaupun kita tahu kita punya standarnya sendiri. Tapi ya, dunia seperti itu. Gimana dong? Ini kok rasanya hampir mirip jadi perbincangannya kayak bersambung dari tentang aku pernah bawain kalau ada teman-teman yang pernah ikut yang tentang mengasihi diri sendiri. Jadi kita harus mulai dari situ sih. Kita harus mulai dari kita harus mengasihi diri kita. Ketika dunia kasih standar ke kita, kalau kita sudah mengasihi diri kita, maka kita bisa melihat ya aku berharga, karena kita ingat kembali bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar Dia. Jadi kita bisa ingat itu dulu. Ketika kita melihat di kaca, mungkin kita akan merasa nggak percaya diri. Mungkin kita juga berasa nggak fair. Kenapa aku diciptain seperti ini? Terus ceceku kayak gitu, kokoku kayak gitu, memeku kayak gini, titikku kayak gini. Kenapa kok aku kayaknya itik buruk rupa gitu?
Kalau ada cerita itik buruk rupa, kita jadi itik buruk rupanya. Mungkin aku bakal share tentang diriku sendiri ya. Jadi aku ini 4 bersaudara. Jadi aku punya Cece, punya Meme, sama punya Titi. Dan di antara mereka, aku ini paling pendek secara postur tubuh. Jadi kecil lah, badanku ini kecil. Aku sangat nggak percaya diri dengan itu. Dan aku pernah share ini di waktu kita ketemu pertama kali ya. Kita yang tentang mengasihi diri, aku kan share bahwa aku ini nggak suka diriku pendek, padahal aku nggak pendek gitu. Itu karena masalah aku melihat ada kesalahan ketika aku melihat dan membandingkan diriku dengan ceceku, dengan memeku, dan dengan titiku gitu. Aku jadi merasa nggak berharga, aku jadi merasa kayak okay, I'm not that good, I'm not that beautiful. Terus jadi pikiran-pikiran itu deceive itu apa ya, menipu diriku bahwa aku tidak menarik. Terus zaman-zaman itu aku juga tipenya orangnya tomboy banget. Kalau masalah penampilan aku tuh cuman pikirin kenyamanan. Jadi pakai kaos oblong, pakai celana panjang itu udah cukup buat aku. Untuk suruh make up enggak, lotion juga enggak, terus suruh ngerawat diri paling standar, paling cuman mandi, keramas, bersih, cuman berasa bersih dan rapi gitulah. Untuk yang advance dari itu nggak pernah kepikiran, sama sekali nggak pernah kepikiran. Cuman ya syukurnya Tuhan kasih aku ada, boleh dibilang, pertobatan diri. Itu pun bukan karena aku masuk ke fashion design ataupun hairdressing loh. Waktu aku sama sekolah di Australia itu, aku penampilannya juga masih acak-acakan. Jadi aku ya being myself. Tapi ya syukurnya aku bukan tipe yang minder gimana ya. Jadi aku cuman being myself. Aku pakai baju yang nggak harus fancy lah, nggak harus yang mahal lah. Dan memang kita kalau mau cantik dan ganteng nggak harus mahal loh, serius. Ngerawat diri kita bisa pakai yang alami. Ada bahan-bahan yang sudah Tuhan sediakan di sekitar kita, kayak masker muka kita bisa pakai telur, terus kita bisa pakai apel, kita bisa pakai madu, itu kan nggak mahal, kan murah kan. Terus untuk misalnya pakai produk kecantikan, sekarang ada banyak sekali produk lokal yang bagus, dan aku kebetulan pakai produk lokal. Aku nggak pakai produk-produk yang luar negeri yang mahal-mahal. Jadi harga puluhan ribu itu udah bisa dapat lah gitu untuk perawatan gitu. Terus baju nggak harus bermerek. Kita kan bisa beli yang di outlet yang bagus juga kan, nggak ada kan, banyak, nggak perlu bermerek gitu. Dan bisa disesuaikan sama tipe body kita. Sekali lagi, kalau misalnya belum percaya diri, belum bisa sayang sama diri sendiri, mau kita seperti apapun, ya begitu ada nyinyiran dari orang, kita bakal sedih sendiri. Kita bakal tetap nggak pede. Gitu. Oke. Wow, ya, jadi ini satu hal yang sangat penting ya, mengasihi diri sendiri itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menata penampilan kita. Teman-teman, kalau ada pertanyaan untuk Ciweni, silakan ya, kita boleh tanya dengan Ciweni ya, bagaimana tentang topik kita pada malam hari ini, menarik dengan menata penampilan kita ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Yes guys, you can ask. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Your what you should to wear. Sorry Harvey, soalnya teman-temanku ada yang dari luar negeri pada join. Jadi aku ngomong pakai Inggris. Hello Darren, hello Joff, thank you for joining. Iya. Wah, banyak sekali teman ya dari luar ya. Ya, makanya
sangat apresiasi Weni bisa terus melayani di bidang ini ya. Luar biasa loh. Ini nggak semua Thank you, orang Bang. punya background hamba Tuhan yang concern tentang hal ini. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan ya itu sangat memberikan satu motivasi untuk orang. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan, khusus tentang tema pada malam hari ini tentang menarik dengan menata penampilan. Kayaknya jawaban Weni itu komplit semuanya. But I have one question. Ini Apa mungkin teman-teman juga jadi bahan pemikiran. How about ini tentang memakai baju seksi? Wih. Oh, iya ya, ini gak kepikiran ya. Wearing singlet, ya kan? Is it okay gitu ya? Ya, gimana menurut teman-teman? What do you think about wearing sexy outfit? Oke atau enggak nih teman-teman? Ya. Nah, atau standar seksinya apa? Nah, kadang kan orang ngomong seksi beda-beda kan. Kadang-kadang ini agak susah juga ya. Saya kalau ditanya gitu saya susah jawab loh. Makanya. Ya. Makanya gimana? Kalau misalnya dibilang di atas pakai rok di atas lutut 5 cm ada yang udah bilang itu seksi. Oke, gitu kan? Bawahannya cukup rendah gitu kan, atasan bawahannya cukup rendah. Untuk perempuan ya. Oke, iya, makanya. Jadi apa yang jadi standar juga itu tentang wearing sexy outfit. Terus saya kalau ditanya itu bingung terus saya. Kenapa? Sama, aku ada pertanyaan yang kedua. Terus kenapa kalau wearing sexy outfit for women it's a problem, but not for men? Okay? Do you get what I mean? Kayak kalau yang pakai seksi itu cewek, it's a problem. Tapi kalau misalnya cowok pakai seksi, wah oke, dia emang seksi, hot gitu kan. Kan kalau cewek, it's become a problem. Jadi masalah ya? Masalah. Iya. Jadi ini pertanyaan yang perlu dijawab bersama. Ini kan juga standar masyarakat kan? Ini juga standar masyarakat. Gereja juga kasih standar loh. Yes. Gereja juga kasih standar ya. Dan buat aku kayak standar rapi di gereja Indonesia itu sometimes kayak terlalu overboard, terlalu berlebihan standar rapinya. Kalau ada orang yang memang nggak mampu untuk pakai sepatu pantofel gimana? Sometimes ya, ada kan yang masih gereja yang tradisional kayak gitu ya, traditional church masih lihat important thing about pantofel gitu, pantofel shoes yang pakai sepatu kulit. Aku punya cerita loh ya, ada satu jemaat dulu, bukan satu jemaat boleh. Satu orang yang aku kenal, dia di Jakarta, dia kan suka nyanyi, ikut paduan suara. Cuma waktu itu dia nggak punya sepatu, terus dia pakai sendal. Ditegur sama hamba Tuhannya, lalu sejak itu dia kecewa dan sampai saat ini dia belum kembali ke gereja. Ya ampun, sedih banget karena lah. penampilan, ya sedih banget kan, karena penampilan yang dikritik itu. Sedih banget. Buat aku salah satu untuk bisa nanganin ini ya, kalau tentang penampilan outfit di gereja, bukan langsung menegur tapi bertanya, what happened to you? Maksudnya bertanya dulu apa yang terjadi sama dia. Siapa tahu pagi ini dia kebanjiran, dia nggak bisa bawa sepatu, kelupaan bawa sepatu gitu kan ya. Terus emang outfit dia emang dia pakai untuk bertarung dengan dia harus jalan jauh dari rumahnya ke gereja misalnya. Dia nggak bisa pakai baju yang kayak aku yang keren gini. Pasti udah sampai gereja kan keringetan gitu. Dia mau nggak mau harus pakai kaos kan. Misalnya dia nggak bisa siapin itu semua gitu, gimana gitu. Jadi rasanya emang perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu bisa diajukan sebelum mengkritik lah ya. Menjudge gitu, jangan kita menjudge ya. Iya benar. Sebelum, maksudnya biasanya jemaat pun bisa menjudge kan. Maksudnya kita sesama jemaat
suka nyinyir juga kan, sih itu suka banget sih pakai baju seksi. Ya daripada nyinyir lebih baik langsung ngomong orangnya lah. Lu kenapa kok suka pakai baju begini? Ya nanti kan dia cerita sendiri. Oh. Jadi sekarang aku tanya balik deh. Kayaknya teman-teman masih bingung nggak kasih jawaban ya. Aku juga bingung kalau ditanya begitu. Kalau Weni sendiri gimana tentang penampilan seksi ya? Oke. Gimana tuh? Buat aku itu tentang gimana kita hidup. Oh, ini ada yang tanya juga nih. Iya. Sebelum jawab ini kita ini dulu lah ya. Kita jawab dulu. As you said, ya. Indonesian Asian have their own standard of beauty. Menurut Cici, as a woman, do we should follow the trend or just being ourselves? Oke. Nanti aku jawab ya. Jadi aku jawab pertanyaan Ko Hervi tadi, aduh sampai lupa tadi tentang apa itu. Oh ya, seksi. Oke. Baju seksi itu sebenarnya juga kebiasaan loh. Maksudnya kebiasaannya itu seperti ini. Ingat nggak? Waktu zaman kita purbakala gitu ya. Di Bali itu pakai bajunya ceweknya itu bahkan nggak nutup dada. Cuman di bawah, kemben bawah. Kalau teman-teman ikutin sejarah, kembennya itu nggak nutup dada. Kembennya itu nutup di waist-nya mereka. Terus seperti orang di Irian Jaya yang masih pakai koteka, ya kan? Yang cewek-ceweknya juga cuma pakai rok gitu kan, nggak pakai baju atasan. Mereka akan bilang itu seksi atau enggak? Mereka akan bilang itu nggak seksi. Yes, itu mereka. Tapi ketika kita datang ke tempat mereka, kita jadi membawa budaya kita kan. Kita pasti akan ngomong, you should wear this clothes. Kamu nggak bisa seperti itu, gitu kan. Ini barbar namanya. Ini nggak civil, apa ya itu, nggak punya budaya gitu, dibilangnya kayak gitu. Oke, berarti sekarang yang akan aku bicarakan adalah standar seksi dari Indonesia. Sebagai kita kotaknya beda juga ya, Ko Hervi ya. Jadi ini sangat umum ya. Padahal Irian Jaya juga Indonesia kan. Jakarta sama Pontianak juga beda loh penampilan. Makanya standarnya beda lagi kan. Kayak kalau di Jakarta nggak banyak orang pakai aksesoris. Kalau bisa dilihat ya, jarang banget orang pakai scarf, aksesoris kayak gitu. Maksudnya yang benar-benar pakai kalung yang kelihatan, itu jarang sekali. Perhatiin deh. Pada lebih dilihat pakai baju biasa lah, aksesoris paling cuman kacamata hitam atau apa gitu ya. Kalau dilihat benar-benar aksesoris yang lain nggak terlalu pakai. Jadi kalau kembali lagi ngomongin tentang standar seksi, buat aku itu harus lihat tempat. Lu lagi di kota apa, gitu. Lu lagi di kota apa dan lu harus punya standar sendiri sih ya. Kalau aku punya standar sendiri, aku nggak akan pakai baju yang emang kelihatan tubuhku, ngapain aku juga pamer-pamer gitu kan. Kalau aku punya standar sendiri, aku nggak akan pakai short yang sampai seberapa tuh, di atas lutut sampai 20 cm atau sampai seberapa. Jadi aku short 10 cm masih oke short itu di atas lutut. Cuman kalau sampai 20 cm atau yang short banget itu udah not good for me. Jadi punya standarnya kita juga. Dan juga kita melihat keadaan. Tapi kan sering kali ya, misalnya tadi kan ngomong soal gereja ya, kita pikir gereja tampil seksi, ya harus jelas dong kita tampil datang ke gereja gitu loh ya. Masa pakaian kita buka-bukaan gitu ya. Yes. Tadi makanya aku bilang kita harus tahu kita lagi di mana kan. Ya kalau ke pantai masa lu pakai jaket gitu, itu kan juga lucu ya. Iya, bener ya. Jadi itu tergantung tempat ya di mana dia berada. Wah, ya. Tapi ya jangan sampai kita terlalu vulgar sampai ya negara Indonesia ini agak beda ya dibandingkan dengan negara-negara luar ya.
Jadi juga Yang penampilan barat di ya. negara kita, ya negara barat ya, negara kita ya cukup sangat menjaga tentang pakaian harus bagaimana ya. Jadi kita harus berhati-hati sih, ya. Juga bisa kalau kita berpakaian Iya. terlalu seksi, orang bisa menimbulkan kejahatan ya dari orang lain yang pengen niat jahat sama kita ya. Dan itu lebih baik kita hindari ya. Mungkin lebih isi kali ya. Tapi kalau sampai menimbulkan kejahatan, I don't think so. Itu biasanya udah dia emang berniat jahat. Karena kan itu kejahatan bukan hanya karena niat, tapi karena ada kesempatan juga katanya. Oke. Soalnya Memang ada yang seperti itu. kalau ngomongin tentang itu sampai dibikinin museum loh. Dibikinin museum baju-baju yang dipajang orang-orang yang was raped, mereka yang habis ya itulah ya was raped, itu bajunya diambil dan maksudnya ketika dia lagi di rape dia pakai baju apa itu dipajang dan tidak ada baju seksi. Maksudnya justru dia pakai uniform, dia pakai baju biasa, dia pakai baju tertutup. Makanya buat aku kalau sampai menyalahkan karena pakaian menimbulkan kejahatan, I don't think so. Itu lebih ke emang udah niat jahat dan dia lagi mau lakuin dan orang itu kena gitu. Oke. Jadi itu perspektif yang dari ini ya. Nah itu memang benar sih ya, niat orang itu ya. Oke. Menarik itu, nanti bisa kita pikirkan kembali. Nah tadi pertanyaan nih dari Ci, itu gimana jawabannya? Oke. As a woman, do we should follow the trend or just being ourselves? Okay, not as a woman aja, not just as a woman. Ini as a man, as a woman, as a person, kita mau follow trend itu okay, tapi jangan kebablasan. Kebablasan itu maksudnya kayak begini. Bulan Maret pakai bajunya bagus, yang lagi musim semi, mau masuk musim semi, pakai bajunya hijau. Terus nanti minggu depannya udah bulan April langsung ganti, mau nggak mau lihat, oh udah trennya udah bukan musim semi, udah mau masuk musim summer, pakai bajunya harus lebih bright lagi, kuning, aku harus beli baju lain lagi. Jadi maksudku yang kebablas itu kayak gitu. Jadi setiap kali ada tren yang keluar langsung ikutan, ada tren A ikutan, ada tren B ikutan, ada tren C ikutan. Itu sudah ini ya, udah kebablasan gitu. Tapi kalau mau follow trend, it's a good thing karena kita mungkin ada beberapa yang akan bekerja di bidangnya maksudnya bidang profesional yang butuh sekali emang orang-orang itu percaya sama kita bahwa kita tahu tren dunia. Itu bagus kalau lu bisa follow trend. Being yourself, of course. Kayak aku following trend. Aku orang tipe follow trend. Tapi aku tahu, ketika aku follow trend, aku tuh harus pilih style yang mana. Jadi follow trend itu bukan trend doang. Kalau kalian perhatiin ya, tahun 2010 atau tahun 2000, nggak usah ngomong 2010 lah ya. Ngomongin, soalnya aku ini ikutin trennya luar negeri, kadang di Indonesia telat. Berarti tahunnya sebenarnya bukan 2010 tapi barusan ini kita ada tren baju Victoria. Baju Victoria tuh yang high ini, yang pakai tinggi ininya, lehernya. Terus ada ruffle itu kayak renda-renda, terus kancingan, terus yang suka tertutup, terus ininya lacing banget, yang kayak keluarga kerajaan kayak gitu. Itu Victorian. Sekarang kalau aku mau pakai tren itu, aku nggak bisa. Aku nggak tipe itu gitu. It's not my style at all. Jadi gimana nih, trennya lagi Victoria. Ya aku carilah yang Victorianya yang masih masuk gaya aku gitu. Jadi being yourself itu penting banget. Jangan cuma follow trend, tapi benar-benar carilah apa yang menjadi stylemu, apa yang lu nyaman, apa yang lu suka gitu. Jangan sampai cuma ikutin tren dan menderita. Kalau orang yang sedikit-sedikit trennya ganti, apakah mungkin karena ada insecure dalam diri ya? Apakah mungkin bisa seperti itu ya? Aku sih nggak bisa judge sampai sana ya. Tapi boleh juga bisa dibilang ada yang hobi kan.
emang suka koleksi kali. Dan Oh, kebetulan dia punya dananya kan. oh. Jadi nggak ada isu-isu dalam diri dia mungkin karena, aduh, orang lain trennya gini, gue nggak ikut nanti gimana ya, nggak bisa diterima dalam pergaulan, nggak diterima dalam Mungkin ada, itu bisa seperti itu ya. soalnya kan kadang kan satu geng itu gayanya kan sama ya kadang ya. Mm, Jadi misalnya pada lagi rambut panjang semua gitu. Cuman aku nggak bisa judging sampai ke sana ya, masalah insecure gitu ya. Soalnya aku juga kan nggak belajar konseling sampai seperti itu gitu. Jadi buat aku bisa aja seperti itu, bisa aja enggak bisa ya. jadi, bisa enggak, iya. Mm. Soalnya ada Ini yang ada juga komen. suka aja. Ini ada komen, Iya, iya. Weni, the icon of follow trend plus menjadi diri sendiri. Dari Ci Erin. Wih deh, Halo thank Ci, you apa bro. kabar? Apa kabar? Ya. Mm-mm. Banyak sih, saya pikir apa yang Weni sampaikan ini sangat-sangat penting ya. Ini banyak kali orang terjebak ketika dia merasa dirinya kurang baik, tidak tahu bagaimana harus menampilkan dirinya dengan baik. Memang Yes, butuh masukan-masukan seperti yang Weni sampaikan pada malam hari ini. Luar biasa loh. Thank you loh, Wen. I'm Ya, welcome loh. ya. Aku Teman-teman, benar-benar welcome kalau ada yang mau tanya langsung. ya, benar. Teman-teman kalau ada yang tanya, silakan. Ataupun diskusi tentang apapun ya. Ataupun boleh follow IG Weni Portfolio ya. Silakan cari ya. Nanti Weni Hair bisa Portfolio. Weni Hair Portfolio ya. Itu bisa dapat banyak sekali masukan-masukan ataupun bisa tanya langsung tentang penampilan yang ada. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya ya? Ini kesempatan yang sangat baik ya, kalau misalnya ada pun pertanyaan untuk bisa ditanyakan ya. Menarik dengan penampilan, menata penampilan. Oke. Kalau nggak ada, saya pikir apa yang dikatakan Weni, nasihat dan lain sebagainya itu sebenarnya komplit. Udah jelas ya, udah. Masalahnya taunya di situ ya. Kamu inner beauty-mu gimana, cara melihat diri sendiri seperti apa, cara menerima diri sendiri seperti apa, mengasihi diri sendiri seperti apa. Karena itu jujur sih ya, saya juga mengalami itu ya. Ketika kita bisa yang seperti tadi Weni katakan itu, penampilan kita otomatis tuh bisa berubah loh. Iya. Ya. Jadi of course jadi lebih baik tentunya ya. Ya, thank you Ci ya. Ini satu hal yang sangat menolong ya untuk teman-teman. Oke, terima kasih ya. Kalau misalnya tidak ada, terima kasih ya Weni untuk sekali lagi bisa ngobrol dengan kami ya. Dan kiranya ini terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk belajar, bisa memahami tentang dirinya sendiri dan juga tentu penampilannya akan jauh lebih baik seiring dengan diri dia yang terus belajar mengasihi dirinya sendiri. Thank you Weni ya untuk malam hari ini, waktunya, kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol ya. Kiranya terus Tuhan berkati untuk suami, Kabar dan Nigamadi baik-baik aja ya. Thank you. Ya. Baik untuk kita. anak-anak, untuk anak ya, untuk anak ya. Tuhan memberkati. Salam sama mereka ya. Kita boleh akhiri dengan doa ya, dengan doa ya Wen ya. Oke, minta Weni bisa tutup dalam doa Wen. Oke, let's pray. Thank you Tuhan, kalau Tuhan sudah menciptakan kami unik dengan segala apa yang sudah Tuhan berikan ke kami, wajah kami, bentuk tubuh kami, dan bagaimana kami untuk bisa hidup ini Tuhan, Engkau yang bisa memberikan hikmat untuk mengenal diri kami sendiri dan tentunya menyayangi, mengasihi diri kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa lebih dulu melihat diri kami seperti Tuhan melihat diri kami, sehingga kami boleh memancarkan inner beauty kami dan boleh menunjukkannya di dalam penampilan kami Tuhan. Dan kami percaya semua itu akan membuat kami bisa menjadi lebih menarik, bukan hanya di hadapan
orang dan juga di hadapan-Mu. Kami percaya juga Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu sebelum kami mengasihi diri kami. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, percakapan kami, dan biarlah orang-orang yang sedang mendengarkan boleh terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.